Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Riko Putra akan mempresentasikan pekerjaan paper untuk tugas akhir semester. Paper ini berkaitan dengan program penanganan peningkatan keselamatan lalu lintas jalan pada jalan tol. Penanganan kecelakaan lalu lintas jalan tol. Yang pertama yaitu pendahuluan. Dari data WHO tahun 2004 menyebutkan bahwa setiap tahun 1,2 juta orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas dan 50 juta lainnya mengalami luka-luka. Dari jumlah tersebut, 85% terjadi di negara-negara dengan pendapatan rendah dan sedang, termasuk Indonesia. Menurut data WHO tahun 2009, terjadi 91% jumlah kematian akibat kecelakaan lalu lintas. Jalan tol merupakan jalan yang memiliki resiko relatif tinggi akan terjadinya kecelakaan dibandingkan jenis jalan lainnya. Berbagai studi menunjukkan bahwa faktor manusia berkontribusi terhadap 95% kejadian kecelakaan dan merupakan faktor tunggal dari sekitar 65% kejadian kecelakaan. Selanjutnya yaitu kecelakaan lalu lintas di jalan tol. Keselamatan jalan di Indonesia telah diatur di Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta RUU NK atau Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan yang telah diluncurkan. Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pembinaan jalan di Indonesia dan dalam pembangunan jalan nasional telah melaksanakan berbagai upaya dalam peningkatan keselamatan jalan. Kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 Nomor 22 Tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan raya tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan garing atau kerugian harta benda. Berdasarkan SK Direksi Nomor 137/KPTS/2015, penanganan kecelakaan jalan tol termasuk dalam layanan lalu lintas. Ruang lingkup dari layanan lalu lintas meliputi: yang pertama, pelayanan kepada pengendara di jalan tol selama di jalan tol. A. Penanganan kendaraan mogok. B. Penanganan kecelakaan. C. Penanganan dan pengamanan lalu lintas. Yang kedua, penanganan gangguan terhadap daerah milik jalan tol dan daerah pengawas jalan tol yang berpotensi mengganggu perjalanan yaitu: A. Orang yang tidak memiliki kepentingan masuk jalan tol. B. Hewan ternak masuk. C. Gangguan karena bencana alam seperti banjir, longsor, pohon tumbang, dan sebagainya. D. Penderekan liar. Yang ketiga, penanganan lalu lintas khusus di jalan tol meliputi: A. Pengaturan kendaraan proyek yang berada di wilayah jalan tol PT Jasa Marga. B. Penanganan lalu lintas yang mempunyai dimensi berat dan kecepatan tidak sesuai dengan standar pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Untuk selanjutnya yaitu fenomena perilaku berkendara di jalan tol. Setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib dan mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan. Mematuhi ketentuan tentang kelas jalan, rambu-rambu, dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, waktu kerja, dan waktu istirahat, gerakan lalu lintas,
berhenti dan parkir, persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor, penggunaan kendaraan bermotor, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum atau minimum, tata cara mengangkut orang, tata cara penggandengan, dan penempelan kendaraan lain. Penyebab kecelakaan yang disebabkan oleh faktor manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi, konsentrasi, dan reaksi pengemudi yang berdampak ketidakmampuan dalam mengendalikan kendaraan bermotor maupun menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Yang kedua, tingginya angka pelanggaran lalu lintas. Yang ketiga, tidak mematuhi batas kecepatan yang ditentukan pada rambu di jalan tol. Penyebab kecelakaan yang disebabkan oleh faktor jalan adalah sebagai berikut. Yang pertama, jalan dan lingkungan dengan kondisi jalan yang rusak. Yang kedua, jalan lingkungan dengan kondisi jalan yang bergelombang. Yang ketiga, geografis kemiringan, tikungan, tanjakan, maupun turunan jalan yang membahayakan. Kondisi jalan lingkungan yang ada di sekitar jalan atau badan jalan, lampu penerangan, dan sebagainya. Selanjutnya, yaitu program peningkatan keselamatan jalan di jalan tol. Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir tingkat kecelakaan di jalan tol adalah sebagai berikut. Yang pertama, batas kecepatan dijaga ketat dengan menerapkan toll in car di semua jalan tol. Yang kedua, semua kendaraan yang masuk di jalan tol harus dilengkapi dengan seat belt dan harus digunakan oleh semua pengguna jalan tol, baik pengemudi maupun penumpang. Yang ketiga, edukasi tentang pentingnya menggunakan seat belt di dalam berkendara sejak dini. Yang keempat, tidak boleh ada penumpang berdiri pada bus penumpang. Yang kelima, jam mengemudi harus dikontrol ketat. Yang keenam, reflektivitas truk. Yang ketujuh, kerataan permukaan jalan harus dijaga. 8. Penggunaan hazard tepi jalan diminimalisir dan digunakan seefektif mungkin. Yang terakhir yaitu geometrik pagar keselamatan harus mengikuti standar internasional seperti MASH atau EN 1317. Adanya tilang online dan elektronik memiliki banyak dampak positif, yaitu meminimalisir penggunaan kertas yang sebelumnya digunakan sebagai bukti tindakan pelanggaran yang diberikan kepada pelanggar. Dengan adanya tilang elektronik, maka secara efektif dapat terkoneksi dengan bank sebagai media pembayaran, sehingga lebih efektif dalam hal waktu. Selanjutnya dari data yang ada, fatalitas pada penggunaan angkutan massal memiliki angka yang relatif tinggi. Hal tersebut perlu menjadi perhatian bagi Korlantas Polri untuk membuat kebijakan khususnya untuk pengemudi dan penyedia jasa untuk dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas khususnya di jalan tol. Perlu adanya materi khusus yang dapat ditambahkan dalam pelaksanaan tes SIM B1 sehingga secara tidak langsung menjadi upaya dalam mengedukasi para pengemudi kendaraan massal. Tidak hanya dari segi kebijakan saja yang perlu dibenahi, tetapi juga dari pengendara diberikan fasilitas-fasilitas yang menunjang keselamatan berkendara di jalan tol. Seperti halnya rambu-rambu lebih diperbanyak dan juga fasilitas rest area untuk pengendara beristirahat. Petugas medis dan petugas lalu lintas yang harus disiapsiagakan jika terjadi kecelakaan di jalan tol. Hal-hal tersebut juga dapat meminimalisir angka kecelakaan dan angka kematian bila terjadi kecelakaan di jalan tol. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.